Wah, besar banget paketnya. Wah, pantes aja ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Mila, kamu bangun dari jam berapa? Ibu lihat, lampu kamar kamu masih nyala jam 2 pagi. Jam 1 lewat dikit, Bu. Ada laporan yang harus dikirim. Kerja, kerja, kerja terus. Dari dulu selalu begitu. Kamu nggak capek apa? Capek, Bu. Tapi kalau nggak dikerjain sekarang, nanti numpuk. Ibu bukan nyuruh kamu berhenti kerja. Ibu cuma takut kamu terlalu memaksa diri. Kalau aku nggak maksa diri, siapa lagi, Bu? Kamu tahu kan, omongan orang kampung itu suka nggak dijaga. Aku tahu, Bu. Aku selalu dengar. Terus, kenapa kamu diam saja? Karena setiap aku mau bicara, aku selalu mikir, emang mereka mau denger? Kadang orang itu perlu dijelasin. Terkadang, orang cuma mau percaya apa yang mereka lihat, Bu. Bukan yang mereka dengar. Itu Mila belum keluar ya? Belum, biasanya juga keluar agak siang. Bukannya dia kerja ya, Bu? Kerja? Emangnya dia kerja apa sekarang? Kerja kantoran, tapi pulangnya malam terus. Iya, aku juga heran. Anak perempuan pulang jam 9, jam 10. Sekarang kan banyak kerja lembur, Bu. Kamu tuh polos banget sih, Wati. Dunia nggak sesederhana itu. Lagi pula, kamu lihat barang-barangnya nggak sih? Ya, bagus-bagus sih. Nah itu, dari mana coba? Semua orang juga bakal curiga. Pagi, Bu. Oh, pagi juga Mila. Mau kerja ya? Iya, Bu. Seperti biasa. Rajin banget ya kamu. Ibu dulu pas muda nggak sekuat itu. Iya, Bu. Harus dikuat-kuatin. Kerja itu bagus, tapi jangan sampai lupa istirahat. Iya, Bu. Terima kasih. Duluan ya, Bu. Ngomongnya rapi banget ya. Itu karena dia tahu kalau kita lihat. Kenapa sih kalian selalu mikir yang jelek-jelek? Kita ini cuma realistis. Iya, bukannya kita iri, cuma heran aja. Heran itu beda sama nuduh, Bu. Udahlah Wati, nanti juga kamu ngerti sendiri. Mila, kamu kayaknya kurang fokus hari ini. Ada apa? Sini cerita. Aku kepikiran rumah. Kepikiran tetangga lagi? Setiap hari, Din. Aku pulang kerja capek, tapi harus dengerin omongan orang. Kamu nggak pernah kepikiran buat ngomong langsung? Takutnya malah bikin tambah ribut, Dih. Diam terus juga, malah bikin mereka ngerasa benar. Aku tahu, tapi aku nggak mau jadi seperti mereka. Permisi, paket. Pak, Bu, paket. Iya, Mas. Tunggu ya. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Sama-sama. Lihat tuh, tiap hari paket mulu. Iya, kira-kira isinya apa ya? Kenapa sih? Kalian tuh selalu kepo. Kita kan tetangga jadi gak apa-apa dong. Bertetangga itu bukan berarti boleh ikut campur, Bu. Itu paket apa? Peralatan kerja, Bu. Andai mereka tahu kalau itu peralatan kerja, mereka pasti berpikir kalau itu barang berharga yang lain. Kalau mereka tahu pun, belum tentu mereka percaya, Bu. Kemarin aku lihat Mila pulang hampir jam 10. Iya, aku juga lihat lampu rumahnya baru nyala jam segitu. Mungkin aja dia lembur, Bu. Lembur tiap hari, emangnya dia kerja apa sih? Itu yang dari kemarin aku pikirin. Orang kerja kantoran biasanya jam 5 udah pulang. Sekarang beda, Bu. Banyak target, banyak tekanan. Kamu ini Wati, selalu belain dia. Bukan belain, Bu. Cuman gak mau berprasangka buruk. Soalnya kita nggak tahu kenyataannya. Bukannya berprasangka buruk, kita cuma khawatir. Iya, kita khawatir dan juga heran. Pagi, Bu. Pagi juga Mila. By the way, kamu pulang malam lagi ya kemarin? Iya, Bu. Ada kerjaan. Emangnya kerja apa? Pulangnya sampai malam terus. Kerjaan kantor, Bu. Oh, kerja di kantor ya? Iya, Bu. Kalau begitu, saya duluan ya. Kalian perhatiin nggak? Dia sekarang jawabnya singkat banget. Berarti ada yang ditutupi. Mungkin dia capek dengerin kita. Kalau nggak salah, kenapa capek? Bu Rina, gak semua orang kuat digosipin. Kamu kenapa belain dia terus? Karena aku juga perempuan, Bu.
Seharusnya ibu juga tahu rasanya digosipin itu gimana. Mila, kamu kelihatan makin capek. Iya, Din. Aku masih kepikiran. Mereka mulai nanya langsung sekarang. Nanya atau nyudutin? Hehe, kamu pasti tahu jawabannya. Kamu nggak kepikiran buat pindah? Ini rumahku, Din. Kenapa aku yang harus pindah? Terus, kamu mau tahan sampai kapan? Sampai aku yakin buat ngomong, karena diam gak lagi cukup. Permisi, paket. Ini paketnya Mbak. Awas agak berat ya. Iya, Mas. Terima kasih ya. Wah, besar banget paketnya. Wah, pantes aja ya. Pantes apa, Bu? Enggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja langsung. Tadi siang, dia jawab kita agak ketus ya. Iya, kayak nggak terima banget. Mungkin dia tersinggung sama pertanyaan ibu. Kalau nggak bener, kenapa tersinggung? Bu Rina, jangan sampai ibu memfitnah orang. Bukan fitnah, tapi cuma menduga. Kok Mila belum keluar ya? Iya, biasanya jam segini udah berangkat. Mungkin dia hari ini masuk siang. Atau dia lagi capek? Soalnya kan pulang malam lagi. Mungkin ya. Kenapa sih setiap ngomong soal dia, nadanya selalu kayak gitu? Enggak kok, nadanya biasa aja. Iya kan, Sari? Pagi, Bu. Pagi, tumben hari ini kelihatan beda? Maksudnya, Biasanya kamu senyum. hari ini saya mau bicara Bicara apa? soal saya, karena sepertinya hidup saya sering jadi topik di sini. Kamu jangan salah paham. Kita cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa itu dua arah, Bu. Ini lebih sering satu arah, dan semua tentang saya. Kami kan tetangga, wajar peduli. Peduli atau mencurigai. Mila, aku cuma mau jelasin. Kamu jangan ikut campur dulu, Wati. Saya sudah lama dengar. Saya dengar soal saya pulang malam. Saya dengar soal paket. Saya dengar soal barang-barang saya. Semuanya tentang saya. Kami cuma heran. Heran itu bertanya, Bu. Ini malah menyimpulkan. Seolah-olah kalian tahu semuanya tentang hidup saya. Kamu tersinggung. Iya, Bu. Saya manusia. Saya punya perasaan. Kalau kamu benar, kenapa harus tersinggung? Saya lelah, Bu. Saya capek. Tiap pulang kerja selalu menjadi topik obrolan kalian. Kami cuma mikir, anak perempuan pulang malam terus. Itu nggak wajar. Yang nggak wajar itu menilai tanpa tahu. Terus, uang kamu dari mana? Saya kerja, Bu. Ibu kira saya selama ini ngapain? Kerja apa sampai bisa beli semua itu? Kerja yang sering membuat saya pulang malam. Kerja yang membuat saya capek. Kerja yang mungkin tidak terlihat tapi nyata. Saya tidak pernah minta uang orang tua. Saya tidak pernah minta dipuji. Saya cuma minta satu hal. Jangan rendahkan saya. Kamu jangan menggurui. Saya tidak menggurui. Saya membela diri. Kenapa baru sekarang kamu bicara? Selama ini saya cuma memaklumi. Tapi makin kesini, makin kelewatan. Saya tinggal di kampung ini bukan untuk diadili. Saya tinggal di sini sebagai tetangga kalian. Kami minta maaf ya. Kami sadar ini sudah keterlaluan. Aku udah bilang dari awal. Makasih kalau udah ngerti. Bu Rina kenapa? Hari ini kayak lemes banget. Gak apa-apa, Bu. Cuma dari kemarin kepikiran omongan Mila terus. Dia bicaranya tenang, tapi rasanya nusuk banget. Aku juga semalam gak enak tidur. Kita emang udah kelewatan ya. Aku nggak sadar kalau omongan kita bisa seberat itu buat orang. Kamu tidur nyenyak semalam. Iya, Bu. Lebih nyenyak dari biasanya. Berarti bicara itu memang perlu. Aku takut kemarin kelewat keras. Kamu bicara jujur, bukan kasar. Aku cuma nggak mau mereka merasa aku merendahkan mereka, Bu. Kamu sudah benar. Kadang orang perlu ditegur supaya sadar. Pagi, Bu. Pagi juga, Mila. Pagi. Pagi juga Mila. Hati-hati kerjanya. Ya, Bu. Terima kasih. Duluan ya. Dia tetap sopan ya? Iya, padahal kita yang salah. Masih ada waktu buat berubah, Bu. Kamu kelihatan lebih fresh hari ini. Karena akhirnya aku bicara, semua unek-unek udah aku keluarin. Reaksi mereka gimana? Ada yang diam, ada juga yang mikir. Itu sudah cukup. Aku juga seneng banget. Lihat kamu udah bisa senyum. Hehe. Iya, aku juga udah lega. Ayo kita ke kantin. Aku traktir.
kalian dengar nggak? Soal Bu Rina. Iya, katanya dia yang suka nyebarin gosip itu. Pantes, selama ini dia yang paling ribut. Iya, Bu. Mulutnya udah kelewatan banget. Itu dia orangnya. Yang suka nuduh anak orang nggak bener. Iya, Bu. Hati-hati ngomong sama dia. Kalian ngomongin apa? Cuma ngobrol, Bu. Bukannya ibu juga sering begitu. Buk, beli gulanya 1 kilo ya. Oke, tunggu ya. Katanya gara-gara dia, Mila sampai stres. Iya, orang kayak gitu bahaya. Bisa buat anak orang stres. Iya, Bu. Amit-amit deh ketemu orang kayak gitu. Kenapa semua orang melihatku dengan tatapan seperti itu ya? Mereka ngomongin aku. Mereka pasti ngomongin aku. Aduh, gimana ini? Mereka semua ngomongin aku. Bu Rina tukang gosip. Mulut Bu Rina jahat. Bu Rina harus diusir. Usir. Bu Rina, kami mau bicara. Bicara apa, Pak? Kok rame banget ya? Banyak yang merasa terganggu dengan gosip ibu selama ini. Saya kan cuma ngomong, Pak. Omongan ibu itu sering merusak nama orang. Sampai-sampai ada yang hampir stres karena itu. Kami mau tenang. Kampung ini mau tenang. Kami sudah sepakat, ibu sebaiknya pindah dari sini demi kebaikan bersama. Saya diusir. Saya diusir dari rumah saya sendiri, Pak. Iya, Bu, bukan karena kami benci, tapi karena ibu tidak mau berubah, meskipun sudah diingatkan. Azabnya datang bukan dari kamu. Saya tidak ingin ini terjadi, Bu. Tapi kata-kata yang tidak dijaga memang punya akibat. Dulu aku pikir kata-kata cuma angin. Ternyata badai. Kejadian Bu Rina bikin aku takut ngomong sembarangan. Itu pelajaran mahal, Bu. Untung kemarin ibu belum kelewatan. Tidak semua azab datang dalam bentuk petir atau bencana. Ada azab yang datang perlahan, mengambil kepercayaan, mengambil tempat, dan akhirnya mengambil rumah kita sendiri. Jagalah lisanmu, karena ia bisa mengusirmu dari tempat yang kau sebut rumah.